Setelah kebutuhan sistem dan kebutuhan bisnis ditentukan, maka selanjutnya adalah menentukan atau membuat kasus bisnisnya menjadi lebih rinci, sehingga kita dapat lebih memahami peluang dan batasan yang terkait dengan proyek yang telah diusulkan. Analisis kelayakan atau feasibility analysis akan memandu organisasi dalam menentukan apakah akan melanjutkan proyek sistem informasi tersebut atau tidak. Analisis kelayakan ini juga mengidentifikasi resiko yang terkait dengan proyek yang harus ditangani jika proyek disetujui. Seperti halnya permintaan sistem, setiap organisasi memiliki proses dan formatnya sendiri untuk feasibility analysis ini, tetapi pada dasarnya sebagian besar mencakup 3 jenis kelayakan, yaitu yang bersifat teknikal, ekonomik, dan organisasi. Meskipun pada saat ini kita membahas analisis kelayakan atau feasibility analysis dalam konteks untuk memulai proyek, namun sebagian besar tim proyek akan merevisi studi kelayakannya selama proses pengembangan atau peninjauan kembali di berbagai pos pemeriksaan selama proyek berlangsung. Jika nanti suatu saat resiko atau batasan proyek melebihi manfaatnya, maka tim proyek dapat memutuskan untuk membatalkan proyek atau melakukan perbaikan yang diperlukan. Jenis analisis kelayakan pertama adalah technical feasibility atau kelayakan teknis. Analisa kelayakan teknis ini pada dasarnya adalah analisa risiko teknis yang berusaha menjawab can we build the system? Apakah kita bisa membangun sistemnya atau tidak? Banyak resiko yang dapat membahayakan keberhasilan sebuah proyek. Yang pertama adalah pada sisi technical feasibility ini adalah kurangnya pemahaman pengguna dan analis tentang fungsional area. Nah, ketika analis tidak terbiasa dengan area fungsional dari suatu bisnis, maka mereka memiliki peluang lebih besar untuk salah dalam memahami pengguna atau kehilangan peluang untuk melakukan perbaikan. Resiko ini akan meningkat ketika pengguna sendiri kurang mengenal suatu aplikasi, misalnya dengan pengembangan sistem untuk mendukung inovasi bisnis. Secara umum, mengembangkan sistem yang baru lebih berisiko daripada menghasilkan peluang atau perluasan ke sistem yang sudah ada, karena sistem yang ada cenderung lebih dipahami. Kemudian familiarity with technology. Keakraban dengan teknologi ini merupakan sumber penting dari risiko teknis. Ketika suatu sistem menggunakan teknologi yang belum pernah digunakan sebelumnya, maka ada kemungkinan yang lebih besar bahwa masalah akan terjadi dan penundaan akan terjadi karena kebutuhan untuk mempelajari cara menggunakan teknologi tersebut. Resiko juga akan meningkat secara tajam ketika teknologi itu sendiri merupakan teknologi yang masih baru. Kemudian project size. Ukuran project juga merupakan pertimbangan penting, yaitu bisa jadi diukur dari jumlah orang yang ada di tim pengembangan, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, atau dari jumlah fitur yang berada dalam sistem. Proyek yang lebih besar juga menghadirkan lebih banyak risiko, baik karena rumit untuk dikelola maupun karena ada kemungkinan yang lebih besar bahwa ada persyaratan sistem yang terabaikan atau disalahpahami. Kemudian proyek juga harus diintegrasikan dengan sistem yang lain, sehingga juga dapat menyebabkan permasalahan kompleksitas jika harus diintegrasikan dengan berbagai sistem yang lain. Kemudian yang terakhir adalah compatibility. Mempertimbangkan kompatibilitas sistem ini tentu sangat
penting bagi pengembangan sebuah sistem. Teknologi dan aplikasi yang baru perlu diintegrasikan dengan lingkungan yang ada karena berbagai alasan tentunya. Integrasi ini bisa berupa data dari sistem yang ada, menghasilkan data yang digunakan untuk aplikasi yang lain, atau menggunakan infrastruktur komunikasi perusahaan yang ada. Elemen kedua dari analisis kelayakan adalah melakukan analisis kelayakan ekonomi atau juga disebut dengan analisis biaya manfaat, cost benefit, yang mengidentifikasikan resiko keuangan yang terkait dengan proyek pengembangan sistem informasi. Analisis ini mencoba menjawab pertanyaan, haruskah kita membangun sistem? Should we build the system? Kelayakan ekonomi ini ditentukan dengan mengidentifikasi biaya dan manfaat yang terkait dengan sistem, memberikan value ke dalamnya, kemudian menghitung arus kas dan laba atas investasi pada proyek tersebut. Kemudian yang ketiga adalah organizational feasibility atau visibilitas yang terkait dengan organisasi. Jenis terakhir dari analisis kelayakan adalah untuk menilai kelayakan organisasi dari sistem, yaitu seberapa baik sistem pada akhirnya akan diterima oleh penggunanya dan dimasukkan ke dalam operasi yang berada pada organisasi tersebut. Ada banyak faktor organisasi yang dapat mempengaruhi proyek, dan pengembang yang berpengalaman tahu bahwa kelayakan organisasi dapat menjadi dimensi kelayakan yang paling sulit untuk dinilai. Salah satu cara untuk menilai kelayakan organisasi proyek adalah memahami seberapa baik tujuan proyek, apakah selaras dengan tujuan bisnis. Penjelasan strategi ini adalah kesesuaian antara strategi proyek dengan strategi bisnis. Semakin besar penyelarasannya, maka semakin kecil resiko proyek dari perspektif kelayakan organisasi. Misalnya, jika Departemen Pemasaran memutuskan untuk menjadi atau untuk lebih fokus pada pelanggan, maka proyek CRM atau Customer Relationship Management akan menghasilkan informasi pelanggan yang terintegrasi yang memiliki keselarasan strategi dengan tujuan pemasaran. Banyak proyek IT gagal ketika departemen tersebut mulai sebuah proyek karena sedikit atau tidak ada keselarasan dengan tujuan bisnis pada organisasi. Cara kedua adalah dengan menilai, dengan melakukan analisis stakeholder atau stakeholder analisis, pemangku kepentingan, yaitu pemangku kepentingan ini adalah orang atau kelompok atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau juga akan dipengaruhi oleh sebuah sistem. Secara umum, pemangku kepentingan ini dalam pengenalan sistem yang baru adalah pendukung proyek, pengguna sistem, dan manajemen organisasi. Tetapi terkadang sistem juga mempengaruhi pemangku kepentingan lainnya. Misalnya, Departemen IT bisa juga menjadi pemangku kepentingan sistem karena bekerja atau memiliki peran dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada yang namanya champion. Champion ini adalah eksekutif sistem yang biasanya merupakan sponsor project yang membuat permintaan sistem atau sistem request. Champion ini mendukung project dengan waktu, sumber daya, dan dapat berupa uang dan dukungan politik dalam organisasi dengan mengkomunikasikan pentingnya sistem kepada pembuat keputusan organisasi lainnya. Dukungan organizational management atau manajemen organisasi menyampaikan kepada seluruh organisasi sebuah keyakinan bahwa
sistem akan memberikan kontribusi yang berharga dan sumber daya yang diperlukan akan tersedia. Kemudian idealnya manajemen harus mendukung dan mendorong orang-orang dalam organisasi untuk menggunakan sistem dan menerima banyak perubahan yang kemungkinan akan dibuat oleh sistem yang baru. Sedangkan sistem user atau pengguna adalah yang pada akhirnya menggunakan sistem setelah sistem tersebut diinstal di organisasi. Setelah analisis kelayakan atau feasibility analysis selesai, maka hasilnya akan disampaikan kepada approval committee bersamaan juga dengan sistem request yang telah direvisi. Kemudian approval committee ini akan memutuskan apakah akan menyetujui project, menolak project, atau memberikan masukan tambahan kepada project tersebut. Di tingkat project, maka panitia atau tim akan mempertimbangkan nilai project dengan memeriksa kebutuhan bisnis dan risiko dalam membangun bisnis. Namun sebelum menyetujui project tersebut, tim juga mempertimbangkan project dari perspektif organisasi. Cara mengelola project ini disebut dengan manajemen portofolio. Manajemen portofolio ini membutuhkan pertimbangan berbagai jenis proyek yang ada dalam sebuah organisasi, resikonya, strategi, dan juga taktis. Yang pertama adalah ukuran dari proyek, ukurannya berapa orang yang akan dibutuhkan untuk mengerjakan proyek tersebut. Kemudian biaya, berapa biaya proyek dari organisasi tersebut. Kemudian purpose, untuk apa proyek ini, kemudian apakah akan dimaksudkan untuk meningkatkan infrastruktur teknis, mendukung strategi bisnis saat ini, atau meningkatkan operasi, mendemonstrasikan inovasi baru. Kemudian length, berapa lama waktu yang dibutuhkan proyek untuk selesai. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan dari sistem ini sehingga memberikan nilai kepada organisasi. Kemudian resiko, seberapa besar resiko proyek akan berhasil atau gagal. Kemudian scope atau cakupan, nah seberapa banyak organisasi yang akan dipengaruhi oleh sistem tersebut, apakah dalam departemen, sebuah divisi, atau korporasi. Kemudian return on investment, seberapa banyak uang yang diharapkan organisasi sebagai imbalan atas jumlah dari biaya proyek. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini terdapat sistem request dari sistem penjualan musik online. Ada di sini sponsornya, business need, yaitu mendapatkan pelanggan yang baru dan juga meningkatkan efisiensi. Kemudian terdapat juga business requirement, yaitu fitur-fitur apa saja yang harus ada dalam sistem yang akan dibangun, yaitu fitur pencarian produk, kemudian pencarian toko, menyediakan stok produk, memesan produk melalui toko yang telah menyediakan, kemudian pembayaran dengan berbagai pilihan pembayaran. Value-nya apa? Yaitu intangible-nya, meningkatkan keamanan dan kepuasan pelanggan. Kemudian ada brand recognition. Kemudian tangible value-nya meningkatkan penjualan dari pelanggan baru lewat internet, yaitu ada peningkatan penjualan, kemudian ada pengurangan biaya telepon. Setelah sistem request tadi dibuat, maka dilakukanlah studi kelayakan pada sistem penjualan musik online. Kelayakan teknisnya yaitu menilai kefamiliaran tentang aplikasi, teknologi, kemudian ukuran proyek, serta kompatibilitas. Kefamiliaran dengan aplikasi bersifat tinggi karena divisi marketing tidak memiliki pengalaman dalam menggunakan sistem penjualan online. Kemudian divisi IT juga tidak berpengalaman dalam mengembangkan sistem penjualan musik online. Kemudian yang berhubungan dengan teknologi, resikonya sedang.
karena divisi IT tidak menguasai masalah infrastruktur dan ISP. Kemudian divisi IT namun cukup familiar dengan framework dan IDE yang digunakan. Namun divisi marketing tidak memiliki pengalaman dalam menggunakan teknologi web. Kemudian ukuran project resikonya rendah karena perusahaan sendiri memiliki 30 orang pengembang dan 5 orang akan diarahkan dalam pengerjaan sistem ini dalam estimasi waktu 6 bulan. Kemudian kompatibilitas, karena menggunakan open standard maka akan kompatibel jika sistem penjualan berbasis web ini akan dibangun. Selanjutnya juga akan dihitung kelayakan dari sisi ekonomi. Jadi ada berapa yang dihitung seperti di sini PV, kemudian development cost, biaya pengembangan, biaya operasional, kemudian NPV, ROI, return on investment, serta break even point. Nah, dari hasil perhitungan yang tadi, maka sistem penjualan musik online ini dinyatakan memiliki peluang yang baik untuk bisa meningkatkan pendapatan perusahaan dengan return on investment sebanyak 31%, kemudian break even point-nya 2,5 tahun, kemudian keuntungan setelah 3 tahunnya adalah 500 juta. Kemudian kelayakan organisasi, resikonya rendah. Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah meningkatkan penjualan perusahaan dan ini selaras dengan KPI dari marketing yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas penjualan. Dan project champion dari pengembang sistem ini adalah Margaret Murphy, Vice President dari bidang marketing atau divisi marketing.